Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, maha ajaib, penuh dengan kasih karunia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat dengan penuh sukacita melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan dan yang tidak perlu kita khawatirkan. Memang firman Tuhan menyatakan agar kita tidak khawatir. Tapi sebenarnya saudara, intinya adalah kita tidak perlu khawatir untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Yang kita perlu khawatirkan adalah hal-hal yang penting. Kita perlu perhatikan hal itu, saudara. Kita akan belajar tentang hal ini. Dari apa yang tertulis dalam 1 Samuel 10 ayat 2, kita perhatikan bahwa setelah Saul diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel menyatakan kepada Saul bahwa akan ada tanda yang ia dapatkan sebagai peneguhan dari pemilihan Tuhan atas dirinya sebagai raja. Tuhan memberikan tanda pemilihannya atas Saul. Ia meneguhkan hati Saul akan tugas panggilan yang diberikan Tuhan untuk menjadi raja. Tuhan memberikan peneguhan, memberikan tanda kepada setiap kita juga, saudara, atas segala sesuatu yang akan kita lakukan, atas panggilan Tuhan, dan atas hal-hal tertentu yang khusus dalam hidup kita. Di dalam hal ini, Saul diteguhkan melalui tanda bahwa dia akan berjumpa dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel, dan mereka akan menyatakan perkataan yang seperti telah diucapkan oleh Nabi Samuel. Dan tanda itulah yang menjadi peneguhan bagi Saul. Bagi kita, saudara, Tuhan bisa bekerja seperti demikian. Tuhan memberi tanda untuk meneguhkan agar kita melanjutkan apa yang kita akan lakukan, atau sebaliknya memperingatkan supaya kita mundur. Tuhan seringkali memberi tanda agar kita menghindari hal tertentu. Ada red flag, bendera merah, supaya kita berhati-hati. Cuma masalahnya seringkali kita abai dan kita melanjutkan dan tidak peduli pada tanda peringatan dari Tuhan. Kita perlu perhatikan setiap tanda yang ada. Entah itu peneguhan atas apa yang kita rencanakan, atau peringatan supaya kita mundur dari apa yang hendak kita lakukan. Peneguhan Tuhan bisa terjadi melalui orang-orang tertentu, dan di tempat yang tidak kita duga, bahkan di tempat yang kelihatannya menakutkan. Dalam kisah Saul ini, peneguhan itu atau tanda itu dia dapatkan dari dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel. Padahal kuburan adalah tempat yang menakutkan bagi banyak orang. Tapi hal ini jangan jadi pegangan dan doktrin bagi kita bahwa kalau kita mau cari peneguhan, maka kita harus pergi ke kuburan. Salah besar, saudara, kalau kita punya pemikiran seperti itu. Mencari ilham dari arwah orang mati, mencari ilham dengan bersiarah kubur dan sebagainya. Bukan demikian. Cari ilham, cari hikmat dengan berdoa kepada Tuhan. Dalam bagian akhir dari ayat ini kita perhatikan bahwa ayah dari Saul
sudah tidak khawatir tentang keledai-keledainya yang hilang. Dia lebih khawatir kepada Saul. Dia khawatir dan mempertanyakan keberadaan Saul. Disinilah saudara, kita melihat bahwa kadangkala kita khawatir pada hal-hal yang tidak perlu. Kita khawatir terhadap harta kita. Kita mengejar-ngejar harta tapi kita mengabaikan keluarga kita, mengabaikan anak-anak kita. Kita perlu memprioritaskan apa yang penting. Prioritaskan keluarga, prioritaskan anak-anak, prioritaskan pasangan hidup saudara. Bekerja itu penting, tapi keluarga lebih penting. Harta kita perlu, tapi lebih perlu lagi adalah keluarga kita. Mari utamakan hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita, dan terutama mementingkan agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti bahwa Tuhan memberikan tanda untuk meneguhkan kami dan juga untuk memperingatkan kami kalau ada sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Engkau berbicara dengan berbagai tanda dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang peka untuk mengerti dan mengenali akan tanda, peneguhan ataupun peringatan dari Tuhan. Mampukan juga kami Tuhan untuk mengerti akan hal-hal yang seharusnya kami prioritaskan dalam hidup kami. Terlalu sering kami khawatir akan hal-hal yang tidak penting dan mengabaikan justru hal-hal yang penting dan utama. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami hati yang mengerti dan mengutamakan hal-hal yang terutama. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan berbagai persoalan lainnya. Lawat dan berikan jalan keluar. Kesembuhan-Mu Tuhan berikan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami Tuhan menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.